Fadhal, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Ya. Baik. 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 Jadi kalau saya sederhanakan pertanyaan beliau, hukum bertarekat. Ya. Kan nanti dari situ baru kita bisa kembangin tuh. Ya. Nanti kalau kita udah tahu hukumnya, baru tuh nanti bisa di ACC sama beliau-beliau. Ya. Saya cuma bisa mengompori aja. Baik Bapak Ibu sekalian, dimulakan Allah. Apa sih hukum bertarekat bagi orang awam? Ya. Itu sama seperti kita buat pertanyaan, apa hukum bermazhab bagi orang awam? Kira-kira orang awam yang kesibukannya bekerja, ya, ngurus keluarga, yang penting dia sudah bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah pantas kita sibukkan dengan mazhab? Mazhabnya orang awam itu adalah gurunya, sama seperti thariqah. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan oleh para guru-guru kita di sini itu sebenarnya intinya semuanya thariqah. Ngajarin kita zikir, ngajarin kita dekat kepada Allah. Jangan pernah menganggap remeh ilmu syariat yang disampaikan oleh guru-guru kita. Itu juga bagian dari cara kita bertakarrub ilallah. Emang kita bisa sholat, emang kita bisa puasa, emang kita bisa beribadah kepada Allah kalau nggak tahu syarat rukunnya? Harus penuhi semuanya itu. Ya. Jadi sebelum kita masuk kepada thariqat, nih tadi yang kita sempurnakan, yang kita sebutkan, bahwa itu. Jadi jangan pernah menganggap remeh bahwa ilmu syariah mah udah ya. Dari dulu kita syariat aja ya. Ya, jangan gitu. Syariat itu sangat penting. Bahkan syariat dengan ilmu ma'rifat itu nggak bisa dipisahkan. Karena di dalam ma'rifat ada syariat, sebagaimana di dalam syariat ada ma'rifat. Yang buat hukum syariat siapa? Allah. Ya. Sama seperti ilmu ma'rifat, itu ilmunya Allah. Maka nggak boleh kita merendahkan satu, harus semuanya kita ambil, ya. Jadi kalau kita bilang hukum berthariqah bagi orang awam, ya thariqahnya orang awam itu ustadznya, gurunya. Apa yang disampaikan oleh para guru, para masyaikh, para buya-buya di sini, itu yang kita jalankan, itu yang kita amalkan, ya. Adapun tasawuf sebenarnya ya tanpa kita sadari, ya, itu kita sudah mengamalkan nilai-nilai tasawuf. Karena fokus tasawuf apa? Ibadah sama akhlak. Makanya kata para ulama kita, man zada alaihil akhlak, zada alaihi tasawuf. Siapa yang bertambah baik akhlaknya, bertambah pula tasawufnya. Ya. Jadi sejatinya, ya, pada sebenarnya atau pada hakikatnya kita tanpa kita sadari kita udah bertasawuf. Apalagi yang diajarkan oleh para buya-buya, guru-guru kita di sini, ya, itu inti daripada tasawuf. Ya. Adapun untuk kelanjutan apakah harus berthariqah, nah itu disesuaikan lagi. Ya. Karena kalau soal wajib atau tidak wajib, orang awam nggak wajib berthariqah. Bahkan ya salah satu kitab yang saya baca, yaitu kitab judulnya kalau nggak salah Aunul Haqiqah, ya, atau Ainul Haqiqah. Itu di dalam kitab itu dijelaskan. Ketika beliau ditanya, atau salah seorang
ahli thariqah ditanya, apakah wajib nih orang awam berthariqah? Ya. Di zaman itu kurang lebih sama seperti zaman kita, di mana sudah mulai tersebar tuh kebatinan dan sebagainya. Kata beliau apa? Bagi orang awam itu thariqahnya adalah gurunya. Ya. Pokoknya apa yang diajarkan gurunya itulah yang dia amalkan. Apalagi di sini, ya insya Allah lengkap tuh kajian-kajiannya. Ya, tinggal kita amalin. Apalagi di sini ada kajian syarah Riyadhus Shalihin. Ada Minhajul Abidin. Apalagi ada Minhajul Abidin, itu thariqah tuh. Ya. Thariqah Ghazaliyah. Ya. Ya, semua thariqah kita yang kita sebutkan tadi, Sazili, Naqsyabandi, itu semuanya muaranya kepada Imam Ghazali. Ya. Jadi kitab yang kita baca itu Minhajul Abidin, udah amalin aja tuh. Ya, insya Allah itu thariqah kita. Ya. Jadi nggak usah membebani kita, ya apalagi orang-orang awam, ya dengan thariqah. Tapi kalau memang ada yang ingin berthariqah, silahkan. Di sini setahu saya di Sumbar itu gudangnya para mursyid. Tinggal dicari tuh, yang penting mursyidnya jelas, ya. Mursyid yang bersanad, mursyid yang bersyariah, ya. Mursyid yang alim, ya, bukan mursyid jadi-jadian, ya. Ya. Jadi itu kurang lebih dari saya, Bapak sekalian.